Jumpa lagi dengan channel hebat konsumen menggugat, channel yang memberikan tip dan solusi penyelesaian sengketa keperdataan, khususnya sengketa perlindungan konsumen. Sebelum menonton video ini, like, subscribe, and share, dan jangan lupa tekan ikon lonceng untuk menandakan keberadaan saya di mata Anda. Sahabat konsumen dimanapun berada, kali ini saya kembali akan berbagi informasi terbaru terkait peraturan OJK nomor 6/POJK 07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Pada undang-undang atau peraturan OJK terbaru ini, di mana setelah pihak menandatangani perjanjian kontrak, pihak pelaku usaha jasa keuangan atau PUJK wajib memberikan tanda jeda atau waktu jeda, masa jeda untuk konsumen yang memiliki jangka waktu yang panjang dan atau bersifat kompleks. Apa itu masa jeda? Tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Yang dikatakan pelaku usaha jasa keuangan atau PUJK adalah lembaga jasa keuangan dan atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan. PUJK sebagaimana dimaksud adalah bank umum, bank perkreditan, pembiayaan rakyat, perantara, pedagang efek, manajer investasi, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan perusahaan reasuransi, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal ventura, perusahaan penggadaian pemerintah, penggadaian swasta, perusahaan penjaminan, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, dan lembaga jasa keuangan lainnya, dan atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan, serta yang diawasi OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan mereka disebut adalah pelaku usaha jasa keuangan atau PUJK. Kemudian, sebagaimana pasal 33 ayat 1, PUJK wajib memberikan masa jeda untuk konsumen sejak kontrak ditandatangani atau perjanjian pembiayaan ditangani atau produk dan atau layanan yang memiliki jangka waktu panjang dan atau bersifat kompleks. Dalam hal ini, bisa saya contohkan, antara konsumen dan PUJK atau perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor terdapat suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian pembiayaan. Setelah para pihak menandatangani perjanjian kontrak, pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan masa jeda untuk konsumen. Masa jeda diberikan PUJK kepada konsumen untuk mempelajari kembali dokumen-dokumen perjanjian untuk tetap melaksanakan atau membatalkan perjanjian yang telah disepakati tersebut. Dalam penjelasan, yang dimaksud memiliki jangka waktu panjang adalah produk atau layanan yang diperjanjikan jangka waktunya lebih dari 1 tahun, antara lain seperti asuransi jiwa, jangka panjang, dan dana pensiun. Sedangkan yang dimaksud produk dan atau layanan yang bersifat kompleks dapat berupa produk preventif atau produk yang mengkombinasikan dua produk keuangan seperti unit link ataupun produk atau layanan hasil aktivitas kerjasama. Jadi artinya perjanjian yang telah ditandatangani tersebut bisa dibatalkan atau dirubah apabila konsumen merasa dirugikan. Masa jeda sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan diberikan paling kurang 2 hari kerja sejak konsumen
menyetujui perjanjian. Sahabat konsumen, kewajiban pemberian masa jeda ini dikecualikan dari produk atau layanan seperti program pemerintah, digunakan secara berulang oleh konsumen, bersifat kumpulan, bukan berdasarkan pilihan dan inisiatif pribadi, atau merupakan fasilitas yang diperoleh konsumen atau yang telah waktu yang cukup kepada calon konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 2 paling kurang 2 hari kerja. Sedangkan di dalam pasal 33 ayat 5 peraturan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan ini, dalam hal belum terdapat ketentuan pembatalan perjanjian pada masa jeda, pembatalan yang terjadi pada produk investasi, pelaku usaha jasa keuangan mengembalikan paling sedikit sejumlah nilai yang telah diberikan konsumen, dikurangi biaya yang telah timbul dari pemanfaatan produk dan atau layanan, ditambah dengan hasil investasi, atau dikurangi kerugian investasi yang telah mendapat persetujuan dari konsumen. Tetapi dalam hal belum terdapat ketentuan pembatalan perjanjian pada masa jeda, pembatalan yang terjadi pada produk pinjaman, pelaku usaha jasa keuangan menerima paling sedikit sejumlah nilai yang telah diberikan kepada konsumen, ditambah dengan bunga atau potensi keuntungan dan biaya administrasi. Sahabat konsumen, pada pasal 3 ayat 7 peraturan OJK ini, dalam hal konsumen melakukan pembatalan perjanjian pada masa jeda, sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6, pelaku usaha jasa keuangan dilarang membebankan biaya, penalti, dan atau sanksi kepada konsumen. Dengan demikian, masa jeda merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh pelaku usaha jasa keuangan. Setelah masa jeda akan ada suatu putusan apakah perjanjian para pihak atau pihak debitur dan kreditur dilanjutkan atau tidak. Apabila kontrak perjanjian pembiayaan dilanjutkan, perusahaan pembiayaan wajib menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada debitur paling lambat 3 bulan sejak tanggal perjanjian, sebagaimana dikatakan pasal 35 peraturan OJK garing nomor 35 garing POJK 052 garing 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Sahabat konsumen, hal yang baru lagi dalam peraturan OJK tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan ini, dalam hal pelaku usaha jasa keuangan melaksanakan pengalihan hak tagih kepada pihak lain berdasarkan perjanjian kredit atau pembiayaan dengan konsumen, pelaku usaha jasa keuangan wajib memenuhi tata cara pengalihan hak tagih kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka sebagaimana pasal 34 ayat 2, pengalihan hak tagih kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dimuat dalam perjanjian kredit atau pembiayaan dan diberitahukan kepada konsumen atau disetujui oleh konsumen. Kalimat diberitahukan kepada konsumen atau disetujui oleh konsumen berarti segala sesuatu terkait hal ini harus persetujuan konsumen. Dalam artian, kalau konsumen tak setuju, hak tagih dialihkan kepada pihak lain, kepada pihak ketiga atau debitur. Pelaku usaha jasa keuangan harus mematuhinya. Namun, apabila pihak kreditur maupun debitur tidak ada masalah, pengalihan dialihkan kepada pihak lain, tetapi pelaku usaha jasa keuangan wajib memastikan hak tagih tersebut tidak akan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Itu harus dipastikan bahwa pengalihan hak tagih tersebut tidak akan merugikan konsumen. Salam cerdas, salam berdaya di era transaksi digital ini.